Shalom, salam sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu perikop dari kitab Ibrani, pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai 12. Saudara, untuk hari ini saya akan mengambil satu tema yang menarik, yaitu Yesus, saudara dekatku. Mari kita berdoa supaya kita bisa memahami, kita mendapatkan berkat hikmat daripada Tuhan melalui firman Tuhan ini. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur, terima kasih untuk setiap penyertaan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anugerah yang sungguh besar bagi setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sebentar Kau sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh urapi, Tuhan boleh berkati, sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang hendak Kau katakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama buka di dalam Alkitab kita, kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca secara pelan-pelan supaya kita dapat memahami, mengerti ya. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-12. Perikop ini tentang Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi perikopnya mengatakan Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ayat yang ke-5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberikan kesaksian di dalam satu nas bahwa katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-7, namun engkau telah membuatnya waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam penaklukan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, dan tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat.
Amin. Nah, saudara, itu barusan firman Tuhan yang kita bacakan. Sungguh menarik bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya bahkan lebih rendah daripada malaikat. Sama seperti manusia di muka bumi ini. Ya. Saya ulangi ayat yang ke-10. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan manusia saat ini sangat berbeda dengan rencana Tuhan semula. Ketika menciptakan manusia, kita dapat melihat saat ini bagaimana manusia hidup saling bermusuhan, saling bersaing, bahkan membunuh. Dan pastinya kita tidak begitu saja menaruh percaya kepada orang yang pertama kali kita kenal. Sebab kita saling penuh dengan kecurigaan. Di dalam nas ini kita diberitahukan bagaimana manusia itu pada mulanya begitu sangat mulia dari ciptaan Tuhan lainnya. Ya, sebab ada banyak ilah-ilah lain pada waktu yang ada. Jadi penulis kitab Ibrani yang mengutip Mazmur 8 ayat 4 sampai 6 ini, saudara, mengatakan bahwa manusia itu dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dan segala ciptaan Tuhan untuk diusahakan oleh manusia sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian 1 ayat yang ke-28, saudara, kalau kita mau baca, di sana dikatakan bagaimana Allah menciptakan manusia itu untuk menguasai, menaklukkan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Di dalam ayat ini kita diperlihatkan pada kita tentang siapa sesungguhnya manusia itu yang begitu mulia diciptakan di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi kita semua ini diciptakan itu sangat mulia, lebih tinggi derajatnya di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya berbeda. Justru manusia itu yang dikalahkan oleh dunia ini, saudara. Bahkan manusia itu telah menyembah pohon, binatang, benda-benda ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya kan? Kita boleh melihat itu kenyataannya. Apalagi kalau kita mau melihat ke belakang jauh, itu aliran-aliran kepercayaan, animisme, dinamisme ya, yang menyembah ciptaan-ciptaan Tuhan, saudara, pohon-pohon, benar, binatang, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Padahal manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Supaya apa? Supaya manusia itu berkuasa atas seluruh ciptaan manusia. Ingat, supaya kita diciptakan supaya apa? Supaya kita ini berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Nah, Allah melihat bahwa manusia yang menghadapi berbagai macam penderitaan dan tersesat yang tidak menyadari dirinya di hadapan Allah. Jadi manusia ini sudah kehilangan jati dirinya. Yang seharusnya dia adalah manusia yang diciptakan sangat mulia di antara seluruh ciptaan Allah. Pada akhirnya mereka kehilangan jati dirinya. Tidak tahu lagi siapa mereka sebenarnya. Bahkan menghadapi berbagai macam penderitaan. Konsekuensi yang harus diterima oleh manusia yang telah jauh dari Tuhan, saudara.
Itu kehilangan jati diri, nggak tahu lagi siapa sebenarnya dia. Tuhan sebelumnya sudah mengatakan bahwa manusia diciptakan itu untuk menaklukkan, bahkan untuk menundukkan, menguasai semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Itulah mengapa Allah menjadi manusia, saudara. Bahwa ia telah menyatakan diri sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, menjadi sama seperti manusia. Tidak ada lagi yang dapat menjadi penolong bagi manusia untuk keluar dari kesusahan, dari penderitaan, dari permasalahan, dari segala macam problem-problem yang ada dalam dunia ini. Tidak ada lagi yang dapat menjadi penolong bagi kita semua, bagi mereka. Jadi Tuhan harus menjadi manusia untuk menyatakan apa? Menyatakan jalan keselamatan kepada manusia. Di situ pada kita juga dinyatakan bahwa mengapa Tuhan juga harus menderita dan mati di kayu salib. Karena pertolongan Tuhan itulah bukan hanya kata-kata dan janji-janji aja. Tetapi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus turut mengambil bagian di dalam penderitaan dan kesengsaraan manusia. Jadi jelas bahwa sesungguhnya sejak awal manusia dan alam semesta dijadikan ini oleh Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan bukan supaya menderita, tetapi supaya hidup di dalam kebahagiaan, serta memberi segala ciptaan Tuhan untuk diusahakan dan seluruh ciptaan itu ditaklukkan di atasnya. Kita diciptakan untuk menaklukkan semua ciptaan Tuhan di atas bumi ini. Tetapi sekarang kan kenyataannya berbeda. Oleh karena itu mengapa Tuhan harus menjadi manusia? Mengapa dia telah menyatakan bahwa dia menyatakan dirinya sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, menjadi sama seperti manusia. Karena itu tidak ada lagi yang dapat menolong manusia untuk keluar dari kesusahan dan penderitaan. Jadi dia harus menjadi manusia untuk menyatakan jalan keselamatan kepada manusia. Di situ, saudara. Jadi jelasnya bahwa sesungguhnya sejak awal manusia dan alam semesta ini dijadikan oleh Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan bukanlah supaya untuk menderita. Itu poinnya. Tetapi supaya hidup di dalam kebahagiaan serta memberi segala ciptaan Tuhan itu untuk diusahakan. Dan seluruh ciptaan itu takluk atasnya, atas manusia. Tuhan Yesus adalah karya nyata kasih Allah yang besar kepada manusia. Tuhan mau menolong dan mengangkat manusia itu dari kesengsaraan dan mengembalikan keadaan manusia itu sebagaimana awal manusia itu diciptakan. Kembali kepada ayat 10. Ya kan? Jadi karena kasihnya sampai ia tidak malu untuk disebut saudara bagi kita manusia. Haleluya. Jadi kita adalah saudara-saudaranya daripada Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara dari Bapa kita di dalam sorga. Tuhan telah menjadi saudara kita. Bahwa Tuhan itu dekat dan ada bersama-sama dengan kita. Sebagai orang percaya kepada Kristus, udah sepatutnya lah, selayaknya kita menyadari bahwa sebelum kita menderita, Tuhan sudah terlebih dulu mengalami penderitaan kita. Jangan lupa itu, saudara. Sebelum kita menyadari bahwa kita menderita, ya kan? Tuhan sudah lebih dulu mengalami penderitaan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong kita untuk keluar dari penderitaan bersama-sama dengan Tuhan. Kita hanya perlu membuka diri menerima anugerah Tuhan Yesus
untuk disempurnakan sebagaimana rencana Tuhan sejak semula di dalam kehidupan kita manusia semuanya. Saudara. Kita hidup berbahagia, kita hidup bukan menjadi manusia yang hidup di dalam penuh kesengsaraan, penderitaan, tetapi kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan menerima konsekuensinya, tidak ada jalan lain selain Tuhan Allah turun menjadi sama seperti kita. Supaya dia bisa menyatakan dirinya. Dia adalah Allah, Tuhan, Sang Juru Selamat yang akan menolong kita keluar dari segala penderitaan ya, yang kita alami, permasalahan yang kita alami. Tuhan menolong kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Yang kita perlukan cuma kita membuka diri kita, menerima anugerah yang besar itu. Anugerah Tuhan Yesus untuk disempurnakan sebagaimana rencana mula sejak mula kita diciptakan, ya kan? Sejak mula. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu sungguh luar biasa. Sungguh besar Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak sanggup. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memberikan satu contoh yang indah. Satu contoh yang begitu agung. Engkau rela untuk merendahkan diri-Mu ya Tuhan. Untuk kembali menggapai kami ya Bapa. Mengembalikan kami, citra diri kami. Sebagaimana awal penciptaan manusia. Kami diciptakan mulia. Kami diciptakan untuk tidak menderita. Tetapi kami diciptakan untuk menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu, firman yang indah ini, yang boleh kami dengar. Engkau memberkati semua saudara-saudara yang mendengarkan. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami ya Tuhan. Memberkati mereka. Bahkan yang saat ini mungkin yang ada dalam persoalan, pergumulan, sakit. Semuanya Tuhan, biarlah Tuhan. Engkau angkat semua pergumulan hidup mereka. Engkau angkat, pulihkan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Biarlah firman-Mu, firman yang hidup ini boleh ya Tuhan berkuasa mengatasi segala macam yang dialami oleh saudara-saudara kami yang mendengarkan ya Tuhan Yesus. Segala macam persoalan, penderitaan, kesulitan, kesusahan. Apapun itu ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan Engkau pakai menjadi saluran berkat ini. Engkau memberkati ya Tuhan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah, haleluya, amin.